Jadi sekarang kita mau memaparkan hasil tugas survei kita. Kira-kira gimana sih rute menuju ke Kintsugi ini? Oke, jadi yang pertama kita mau bahas dulu kelayakan si akomodasinya itu kayak gimana. Nah, kalau untuk akomodasi itu sendiri, untuk tempat ini tuh terbilang cukup jauh ya teman-teman, namun masih bisa terjangkau dengan jalan kaki. Akomodasi terdekat itu berada di Jalan Setiabudi, yaitu Foko Hotel, sejauh 1,2 km dari Kintsugi. Lalu, selanjutnya adalah accessibilities. Nah, Kintsugi ini mudah diakses oleh berbagai kendaraan maupun pejalan kaki. Meski tidak ada papan penanda sih untuk pemberitahuan keberadaan Kintsugi itu sendiri. Kita membahas amenities-nya. Kalau untuk amenities, terdapat toilet dan musola dengan keadaan yang memadai, seperti bersih, penyediaan mukena atau sarung. Selain itu, wifi yang tersedia juga cukup baik loh teman-teman. Namun, area parkir cukup terbatas untuk mobil, hanya cukup sekitar mungkin maksimal 5 mobil ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita bahas keunikan. Kalau keunikan dari Kintsugi ini memiliki konsep menarik karena penggabungan antara ruang terbuka hijau seperti taman dengan tanaman-tanaman dan nuansa industrial, terus konsep unfinished seperti material kayu, besi, dan semen. Lalu tempat ini juga pet friendly. Selanjutnya kita bahas daya tarik khusus atau toilet attraction. Jadi ini tuh konsepnya nongkrong sambil piknik. Penggabungan kedua nuansa ini menjadi daya tarik bagi pengunjung. Lalu dapat menjadi pilihan untuk mengadakan acara khusus seperti workshop atau pameran lainnya. Nah, lalu attraction authenticity dari lokasi ini. Nah, Kintsugi ini merupakan kafe dengan konsep open kitchen yang menambah kesan keaslian menu-menu yang dibuat oleh kafe ini. Lalu, Kintsugi juga sangat homey dengan konsep pikniknya sehingga pengunjung bisa terasa rileks. Selanjutnya ada tourist sense of safety. Jadi, parameter yang pertama itu adalah before travel. Subparameternya yaitu adalah public sector information. Risk-nya adalah yaitu informasi mengenai Kintsugi Cafe sangat baik dan menarik hingga dapat terjadi kunjungan masif di waktu-waktu tertentu. Nah, maka mitigasinya adalah menetapkan maksimal kuota yang dapat ditampung agar menghindari kunjungan secara masif dan mengurangi kesan sesak pengunjung. Yang kedua yaitu news media. Risk-nya adalah kurangnya informasi mengenai apakah Kintsugi ini kids friendly atau tidak. Kurang ada informasi lebih mendetail pada sosial media pada saat media pengecekan penyewaan tiket untuk piknik. Maka mitigasi yang bisa dilakukan yaitu mengadakan informasi apakah kafe ini kids friendly atau tidak, seperti bebas asap rokok dan lainnya. Memberikan juga informasi mengenai sistem penyewaan area piknik yang terbuka pada media sosial yang dimiliki. Parameter yang ketiga yaitu adalah sosial media. Resikonya adalah adanya pembuatan konten di sosial media seperti Instagram ataupun TikTok, kemudian viral lalu menjadikan ekspektasi tinggi bagi pengunjung. Namun informasi mengenai ketersediaan tempat seperti waiting list atau tidak tersedia, maka mitigasinya itu adalah sediakan info visual dan fakta yang menambahkan informasi rutin mengenai ketersediaan tempat agar tidak menimbulkan ekspektasi tinggi yang tidak terpenuhi yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pengunjung. Subparameter yang terakhir dari before travel yaitu adalah either actor. Resikonya adalah influencer membuat konten hanya menonjolkan estetika visual, namun tidak disertai dengan narasi ketenangan yang ditawarkan destinasi. Mitigasi dari ini adalah membuat display konten visual yang menyampaikan kondisi sebenarnya, seperti tetap tenang saat berkunjung, hindari kebisingan, berbela saat berkunjung, seperti itu. Tourist sense of safety adalah personal on-site experience. Subparameter yang pertama adalah human. Human ini resikonya adalah pengunjung merasa sangat nyaman dengan keramahan staf, lalu terlalu banyak meminta bantuan atau perhatian melebihi kapasitas pelayanan. Nah, mitigasinya adalah berikan pelatihan bagaimana staf menghadapi permintaan berlebih dengan cara yang sopan dan namun tegas. Yang kedua adalah facility dan equipment. Resikonya yaitu tidak tersedia fasilitas ramah difabel serta akses masuk berupa lantai bebatuan yang menyulitkan pengguna kursi roda atau pengunjung dengan keterbatasan mobilitas. Mitigasinya adalah membuat jalur akses difabel dari pintu masuk menggunakan material rata seperti paving block halus atau kayu anti-slip untuk memudahkan kursi roda ataupun tongkat bantu.
Selanjutnya aku mau jelasin soal onsite, yaitu dari sisi sosialnya. Untuk resikonya itu nanti takutnya ada kelompok yang tidak berhenti reservasi dan membuat situasi ricuh. Mitigasinya dapat diadakan staf keamanan untuk menertibkan. Selanjutnya untuk environmental, untuk resikonya sendiri, suasana yang rileks di Kintsugi nantinya bisa buat teman-teman di sana terlalu nyaman dan terlalu lama dan ganggu teman-teman yang lain. Untuk mitigasinya nanti teman-teman dari Kintsugi bisa nih adain SOP mengenai sesi tamu yang datang dan juga durasi kunjung dan juga SOP ketertiban. Dan selanjutnya yang terakhir, poin terakhir ada dari sisi manajemen. Untuk resikonya sendiri bisa karena kurangnya ada ketentuan soal waktu kunjung tadi. Nah, untuk mitigasinya nanti teman-teman Kintsugi bisa nih adain SOP mengenai waktu kunjung untuk tiap-tiap pengunjung. Oke, slide selanjutnya mengenai post-trip evaluation. Yang pertama mengenai expectation gaps, yaitu bisa terjadinya ada pengunjung yang kurang puas, yang puas ataupun kurang puas tapi nggak ngasih feedback nih. Nah, nantinya mitigasinya teman-teman dari Kintsugi bisa untuk ngarahin teman-teman pengunjung untuk isi form mengenai ulasan mereka. Selanjutnya untuk good safety ratings. Nah, rating yang bagus ini bisa bikin staff itu abai dan nggak evaluasi, juga pengunjung nantinya kurang waspada sama keamanan di sana. Yang harus dilakukan itu staff tetap harus ngelakuin evaluasi. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu bad safety ratings. Jadi apa sih resikonya kalau Kintsugi ini punya bad ratings? Jadi nanti teman-teman pengunjung itu kepercayaannya menurun dan jadi nggak pengen untuk visit Kintsugi lagi. Terus apa sih yang bisa dilakuin sama Kintsugi? Mitigasinya, pihak Kintsugi bisa nih lakuin evaluasi secara rutin, baik mingguan, bulanan, atau tahunan. Dan juga setiap ada masalah, mereka harus bisa ambil langkah yang cepat dan juga sigap. Dan jangan sampai ngulangin kesalahan yang sama. Oke, di sini jadi aku bakal jelasin tentang identifikasi resiko dan upaya penyelesaian berdasarkan faktor ketiga. Yang pertama itu tuh ada tentang resiko kecelakaan fisik. Itu tuh penyebabnya karena terpleset di area rumput, karena licin sehabis hujan, dan bisa juga karena lantai licin karena ketumpahan minuman. Upaya pengendaliannya bisa dengan rutin membersihkan area kerja, pemasangan tanda peringatan lantai basah. Pembinaan dan pengawasannya bisa dilakukan dengan pelatihan keselamatan kerja, dan sistem manajemennya bisa dilakukan dengan SOP kebersihan dan keselamatan, sistem pelaporan insiden, dan papan instruksi keselamatan kerja. Yang kedua itu ada risiko kesehatan. Itu tuh faktor penyebabnya bisa karena paparan asap rokok dan penanganan bahan mentah yang tidak higienis. Upaya pengendaliannya bisa dilakukan dengan pemberitahuan dilarang merokok di area tertentu dan pengecekan rutin kesehatan staf. Yang selanjutnya ada pembinaan dan pengawasannya bisa dilakukan dengan memilih tempat di area full outdoor yang kawasannya bebas asap rokok, dan edukasi kebersihan makanan dan personal higien. Sistem manajemennya itu bisa pemisahan area antara smoking area dan non-smoking area, dan aturan sanitasi makanan, serta buku panduan higien. Oke, yang ketiga ada risiko bencana alam. Itu tuh penyebabnya gimana sih? Itu tuh terjadi karena angin kencang atau musim hujan lebat yang menyebabkan pohon tumbang. Pengendaliannya itu bisa lewat pemeriksaan rutin struktur bangunan dan titik evakuasi darurat, dan juga penempatan emergency kit. Pembinaan dan pengawasannya bisa dengan simulasi evakuasi bencana dan pelatihan tanggap darurat bagi seluruh karyawan. Sistem manajemennya bisa dilakukan dengan pemeliharaan bangunan secara berkala, prosedur, dan penandaan evakuasi. Yang selanjutnya, yang keempat, ada risiko keamanan, yaitu penyebabnya bisa karena konflik antara pelanggan mengenai ketersediaan tempat duduk dan pencurian barang pelanggan ataupun barang karyawan. Pengendaliannya bisa dilakukan dengan CCTV di setiap area strategis dan tersedianya petugas keamanan. Upaya pembinaan dan pengawasannya bisa dilakukan dengan sosialisasi SOP keamanan dan pelatihan menghadapi pelanggan agresif. Sistem manajemennya bisa dilakukan dengan pemberian sanksi jika melanggar SOP keamanan, dan sistem absensi dan akses kontrol. Poin ke-6, yaitu terkait prosedur keamanan. Setelah kelompok kami melakukan observasi langsung ke Cafe Teras Kintsugi Bandung, saya tidak menemukan adanya prosedur darurat evakuasi ataupun panduan penggunaan alat pelindung diri di area kafe. Mungkin hal ini disebabkan karena pihak manajemen belum menyusun atau menerapkan prosedur keselamatan standar seperti itu.
Tapi untuk apar atau alat pemadam api ringan sendiri, saya melihat sudah disediakan di bagian kitchennya. Oke guys, cukup sekian video vlog dari kami kelompok 7. Seperti filosofi Kintsugi yang merayakan retakan sebagai bagian dari keindahan. Semoga video dari kelompok 7 ini bisa menjadi bagian kecil dari cerita yang utuh. Bukan sempurna, tapi punya makna. Terima kasih sudah menemani kami menyusuri teras Kintsugi, tempat di mana kopi, ketenangan, dan keindahan terpadu. See you on the next journey.